Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, waktu ia pulang dari ladang akan berkata kepada hamba itu, 'Mari segera makan,' bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Apakah ia akan berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Silahkan duduk. Tambahkanlah iman kami. Demikian permintaan para murid, para rasul. Ini adalah permintaan yang baik. Ini adalah doa yang bagus dan perlu. Permintaan para murid kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Mengapa para murid mengajukan permintaan ini? Saudara-saudari terkasih, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Yesus yang kemudian dituliskan oleh Lukas dalam teks-teks sebelum bab 17 ini, kita akan mendapati bagaimana Yesus mensyaratkan hal-hal tertentu untuk seseorang bisa menjadi pengikutnya. Kalau seseorang ingin menjadi murid Tuhan, ia mesti menyadari terlebih dahulu bahwa tuntutannya besar. Kita bisa melihat misalnya dalam Lukas bab 14. Saya kutipkan ayat 27, 28 dan 33. Dikatakan demikian. Ini sebagai contoh saja. Jika seseorang tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, ia tidak dapat menjadi muridku. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Barang siapa tidak memikul salibnya, ia tidak dapat menjadi muridku. Masih dilanjutkan. Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kok sulit ya?
dengan gadget kita, handphone atau smartphone kita saja, rasanya kita sulit lepas. Ya. Saya juga tidak kebal dengan hal-hal semacam itu. Pagi-pagi yang dilihat handphone, mungkin yang dilihat jamnya dulu, ini jam berapa. Tapi kemudian barangkali bisa dilanjutkan dengan Instagram dan lain-lain. Kita mengalami betapa sulit kita melepaskan apa yang kita rasa sebagai milik kita, apa yang kita rasakan sebagai yang menjadi kesukaan dan kesenangan kita. Tetapi kita sudah paham, saya kira, bahwa misalnya yang dimaksudkan oleh Tuhan bukan membenci Bapak Ibu, tetapi bahwa di hadapan Allah segala sesuatu yang lain sifatnya relatif. Allah satu-satunya kita melekatkan diri, yang lain menjadi relatif. Bukan masa bodoh, tetapi sifatnya relatif. Mengikuti Tuhan memang tidak gampang. Ada tuntutan, ada tantangan, ada kesulitan, ada risiko kemuritan. Dan itu sudah dinyatakan, disampaikan oleh Tuhan sendiri dalam perumpamaan-perumpamaan sebelumnya, sebelum bab 17 yang kita dengarkan hari ini. Maka para murid barangkali merasa kecil hati, barangkali merasa ciut nyalinya. Maka mereka merasa butuh iman yang lebih besar. Tambahkanlah iman kami. Demikian permintaan para murid. Saudara-saudari, Bapak Ibu terkasih, menarik tanggapan Yesus yang dinyatakan melalui dua perumpamaan mengenai iman. Pertama, perumpamaan iman sebesar atau sekecil biji sesawi yang mampu memindahkan pohon ara. Tadi dikatakan demikian. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dasar laut, maka ia akan taat. Konon, saudara-saudari terkasih, biji sesawi atau mustard ini berdiameter 1 sampai 2 mm, maka sangat kecil. Sementara pohon ara dalam terjemahan Inggris itu adalah sycamine atau mulberry, pohon murbai, diterjemahkan pohon murbai. Adalah pohon yang kuat. Jangkauan akarnya itu selain mendalam juga meluas, melebihi bagian atas dari pohon itu sendiri, batang dan cabang serta daun-daunnya itu. Akarnya lebih besar, maka pohon ini tahan angin, sukar untuk dicabut. Yesus ingin membuat para pengikutnya mengerti bahwa iman meskipun kecil memiliki kekuatan untuk mencabut pohon yang berakar kuat seperti pohon ara. Bahkan tidak hanya mencabutnya, tetapi kemudian menanamkannya di dasar laut. Sesuatu yang bahkan lebih tidak mungkin lagi dalam ukuran-ukuran manusia. Ya, tentu sekarang ada teknologi untuk bisa membuat demikian. Melalui perumpamaan ini Yesus mau mengatakan tidak ada yang mustahil bagi mereka yang memiliki iman. Pesan pokoknya adalah ini. Karena mereka yang memiliki iman tidak mengandalkan hidup mereka pada kekuatan mereka sendiri, tetapi pada Tuhan. Dan Tuhan dapat melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gambaran iman sebesar biji sesawi ini juga mau mengatakan bahwa iman yang betul, iman yang benar itu adalah iman yang rendah hati.
yang menyadari kebutuhan yang besar akan pertolongan dari Allah, yang percaya sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Iman yang benar, sekalipun kecil, ia bersifat murni, ia asli, ia jujur di hadapan Tuhan. Maka dari itu saudara terkasih, Yesus kemudian memberi perumpamaan kedua mengenai iman. Perumpamaan mengenai tuan dan hamba. Barangkali kalau tadi mendengarkan perilaku tuan tadi kok itu seperti tuan yang tidak punya belas kasihan. Yesus sendiri hidup dan masa-masa sesudah Yesus itu pada zaman di mana perbudakan itu memang masih legal, masih ada di bawah hukum begitu ya. Sekarang mulai abad yang lalu perbudakan sudah dilarang walaupun masih terjadi. Tetapi kita mau fokus pada sikap hamba ini, bukan pada sikap tuan tadi. Ini adalah hamba yang penuh pengabdian, hamba yang sungguh melayani tuannya. Iman yang benar ditandakan dengan sikap batin sebagai pelayan di hadapan Allah. Sikap mau melayani. Kalau kita tidak punya semangat pelayanan, semangat ingin melayani di hadapan Allah, kalau kita hitung-hitungan di hadapannya, kalau kita membanggakan diri di hadapannya, kita belum memiliki iman yang benar ini. Di hadapan Allah, seorang beriman berlaku sebagaimana hamba, yakni secara penuh memberikan diri pada kehendaknya. Dilakukan tanpa perhitungan, melainkan dengan bahasa sekarang itu adalah dedikasi, loyalitas, juga integritas. Nanti akan kita doakan dalam doa umat. Maka bacaan Injil yang kita dengarkan tadi diakhiri dengan kata-kata dari pelayan yang penuh dedikasi ini. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ada banyak hal di sekitar kita yang mungkin membuat kita berkecil hati. Seperti dialami oleh para murid tadi. Ada hal-hal yang kita baca, kita dengar, kita lihat di dunia ini membuat barangkali kita miris atau sedih. Perang yang tidak berkesudahan di beberapa tempat di dunia ini. Atau barangkali kekerasan yang menghasilkan atau mengakibatkan jatuhnya korban yang tidak sedikit. Barangkali sudah tahu ada 170-an orang supporter sepak bola di Jawa Timur sana setelah pertandingan. Kemudian karena terjadi huru hara demikian ada ratusan, 170-an meninggal dunia. Untuk sesuatu yang sebenarnya adalah sepele, soal sepak bola, soal siapa yang dinyatakan menang, siapa yang dinyatakan kalah. Saya juga suka sepak bola dan sedih kalau tim kesayangan saya kalah, tetapi kan tidak harus demikian kejadiannya. Kita bisa miris, kita bisa sedih. Ada pula hal-hal di depan mata yang membuat kita barangkali khawatir atau ciut nyali. Tanggung jawab di tempat kerja barangkali. Tantangan hidup dalam keluarga, tugas-tugas kuliah untuk yang mahasiswa, tugas-tugas sekolah untuk yang masih sekolah, relasi dengan orang lain yang barangkali rumit dan kompleks. Hidup sehari-hari menemui beragam tantangan dan persoalan. Di sisi lain barangkali budaya saat ini mengharapkan kita untuk melihat hal-hal yang sifatnya spektakuler. Iman seakan-akan baru dinyatakan oleh hal-hal yang sifatnya luar biasa atau megah atau besar. Padahal Tuhan hadir dalam pengalaman sehari-hari
yang seringkali biasa. Iman yang kita perlukan adalah iman sebesar biji sesawi. Iman yang rendah hati tetapi luar biasa untuk menghadapi hari hidup kita yang barangkali sederhana dan biasa saja serta bersifat rutin. Di situ kita tidak perlu berkecil hati, tidak perlu terpenjara dalam kekhawatiran akan macam-macam tantangan hidup, persoalan, atau hal-hal yang barangkali mengancam kita sebagai orang Kristiani yang adalah komunitas kecil di negeri ini, di masyarakat kita. Maka saudara-saudari terkasih, marilah melalui dua perumpamaan mengenai iman dari Tuhan Yesus ini, kita berlaku setia, rajin, jujur di hadapan Allah. Sebab hanya dengan itu kita dapat berlaku setia, rajin, jujur, penuh cinta, penuh pelayanan terhadap sesama, terutama mereka yang memerlukan bantuan kita. Marilah kita mohon rahmat Allah, rahmat iman yang dikehendaki oleh Tuhan ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,